Halo guys, kali ini kita bahas mengenai Tone tipenya RMR 10. RMR Tone 199 10, kunci kombinasi 10, dan dia ratcheting, mempunyai reversible. Seperti apa? Saksikan di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Tone adalah sebuah merek Jepang, tapi ada banyak sudah yang diproduksi di Taiwan, jadi tidak semuanya diproduksi di Jepang. Sudah banyak yang diproduksi di Taiwan, dan saya rasa untuk ratcheting ini itu sudah made in Taiwan. Kemasan asal hanya berupa plastik seperti ini, ada tulisan Tone dan tidak ada penjelasan made in mana. Dia modelnya seperti ini ya, jadi uniknya di gagangnya ini agak menggembung di tengah, kemudian mengecil lagi di pinggir. Bagian pasnya ini kunci pas biasa dengan emboss dan deboss. Untuk angka 10-nya ini dia cekung ya. Kemudian angka 199-nya ini saya rasa ya, jadi ini memang di groove ya, di deboss. RMR-nya ini emboss muncul, tulisan Tone-nya juga muncul. Dia ratcheting seperti SATA ya, ratcheting juga, dan punya offset. Berbeda dengan Tone ataupun Lakoni yang juga ratcheting 10. Kalau Toho ini ratcheting tapi dia lurus karena dia hanya ke satu arah, jadi tidak bisa dibolak-balik, sehingga kalau kita ini posisi mengendorkan, kalau kita mau mengencangkan berarti harus kita balik. Nah, supaya bolak-balik sama, makanya dia lurus. Lakoni juga sama, dia harus lurus gini ya, meskipun dia flex head. Tapi untuk dapat offsetnya ini dari headnya sini, seleksi headnya sini, sedangkan di headnya sendiri tidak ada reversible. Kata ini punya offset, nanti kita ukur, dan karena offset kalau kita balik tentu offsetnya jadi berubah. Kalau misal tadi asalnya gini, kalau kita balik justru ngarah ke media kerja mungkin. Untuk itu dia punya reversible untuk mengatur arah putarnya, seperti ratchet biasa yang dia bisa punya dua arah putar, atau reversible ratchet, sehingga karena dia bisa reversible maka masih dimungkinkan untuk membuat satu sudut ya, kira-kira 10 derajat. Untuk Tone SATA juga sama 10 derajat ya, sedikit lebih tinggi yang Tone ya dibanding SATA. Jadi kalau kita mau compare, yang lebih mirip adalah SATA ini tipenya 46603, sedangkan Tone ini tipenya RMR 10 karena dia 10 mili. Di sini ada tulisannya 199. Untuk panjang, lebih panjang SATA sedikit atau hampir sama ya. Kemudian untuk levernya juga sama, kalau sama-sama kita arahkan ke kanan. Ini untuk mengendorkan. SATA juga kalau kita arahkan ke kiri, dia untuk mengencangkan. Finishingnya untuk SATA ini dia mengkilap, chrome finish ya, mengkilap. Untuk Tone ini satin finish atau agak doff. Warnanya cukup menarik dan dia lebih tipis yang SATA ya. Tone ini lebih besar, ketebalannya juga SATA lebih tipis dibandingkan Tone, cuman kelihatannya hampir mirip nih beratnya. Kemudian di bagian levernya sini ada tulisan Tone. Nah, yang menarik membedakan dengan yang lain, untuk SATA ini dia punya stopper di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatan bergerigi, di sini kelihatan bundar gitu karena dia ada stoppernya. Nah, sehingga ini tidak bisa pass through ya, jadi murnya nggak bisa tembus. Sedangkan kalau Toho itu dia bisa tembus. Lakoni pun juga bisa tembus, jadi kita mau masukkan dari arah manapun bisa. Sedangkan kalau SATA kita masukkan dari arah belakang nggak bisa karena dia lebih menonjol. Untuk Tone ini menarik kalau dilihat di sini. Kalau dilihat di sini dia punya satu ring besi melingkar gitu. Tujuannya untuk apa? Dia tujuannya sama seperti SATA ya. Nah, dia untuk menahan mur. Tujuannya misal kita punya satu stud ya yang panjang, kemudian yang kita gerakkan bukan bautnya tapi murnya, misal seperti ini. Kalau kita menggunakan Toho, kita bisa putar seperti ini ya, katakanlah backtracknya oke ya, atau kita putar seperti ini. Karena dia tidak ada tahanan, ini cenderung kadang kita terlalu kebablasan ya nekannya ya, sehingga murnya ketinggalan tapi ratchetnya sudah bablas, jadi kita harus sesuaikan lagi. Demikian juga dengan Lakoni Pro. Jadi kita harus paskan di sini, kemudian kita goyang-goyangkan. Nah, ada kalanya
bisa keangkat atau bisa juga terlalu mendahului. Nah, sedangkan dengan SATA itu karena ketahan dengan ringnya di sini, kita bisa terus putar tanpa kita harus ngepas-ngepaskan dengan murnya karena sudah ada penahannya. Nah, demikian juga dengan Tone ini, karena dia ada ringnya, dia bisa nahan di sana. Nah, bisa nahan. Ini kena backtrack ya soalnya. Nah, kita sudah tidak takut dia bablas. Tapi ada kalanya kita butuh misal akses yang bawah sini ya, yang ini. Kalau yang Toho meskipun sudah daring di sini, kita bisa loloskan dulu baru mengakses mur yang paling bawah. Demikian juga dengan Lakoni. Sedangkan yang SATA karena dia benar-benar fix seperti ini di bibir, kita benar-benar tidak bisa jangkau yang sini kecuali menggunakan kunci pasnya. Kunci ratchetnya, ring ratchetnya sudah benar-benar nggak bisa. Tapi kalau yang Tone itu masih bisa kita paksa untuk tembus karena dia sifatnya adalah ring ya. Sifatnya dia adalah ring. Nah, itu bisa tembus, kita bisa akses bawahnya lagi. Karena dia sifatnya seperti friction ring yang bisa mekar, bisa nekan. Jadi kalau kita paksa ya dia akan mekar dan akhirnya bisa tembus seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan SATA itu tidak bisa. Keunggulannya itu kalau kita punya yang bedanya karena ini ring, saya nggak bisa masukkan ini ke sini. Tapi karena ini hanya di ring, jadinya bisa masuk seperti ini. Sehingga bisa kita gunakan sebagai adapter ke soket yang low profile. Bisa ngehold ataupun bisa juga untuk nahan baut ya. Jadi kita bautnya kita arahkan gini, ada kalanya kan tangan kita nggak masuk ya. Jadi ini bisa seakan nahan, kita masukkan agak ke dalam untuk ngepaskan dengan murnya. Jadi kita bisa seperti ini, kita paskan, baru kita putar. Jadi bisa buat bantuan. Sedangkan kalau kita pakai yang ring biasa, kita agak kesulitan karena dia tidak ada yang nahan. Waktu kita masukkan, murnya bisa jatuh atau lagi kalau murnya kecil ya. Nah, itu sebenarnya ada trik juga, misal pakai isolasi atau apa. Tapi kalau dengan Tone ini yang punya ring friction itu, friction ringnya itu lebih nahan ya, lebih nahan, tidak mudah jatuh. Itu salah satu keunggulan dari Tone ini. Sedangkan untuk size headnya itu masih mirip-mirip ya, jadi nggak terlalu setebal Lakoni. Nah, di sini itu sudah mulai kebentur dengan sini ya, karena dia terlalu tebal, terlalu dekat dengan sini. Bibir dari ringnya terlalu tebal, jadi dia mentok. Untuk yang paling tipis adalah si Toho. Nah, ini paling bisa masuk. Ya, paling bisa masuk. Untuk Tone pun juga nggak terlalu masalah. Sama seperti SATA pun juga gitu, nggak terlalu masalah. Sedangkan untuk yang sangat mepet sekali, misal seperti ini, nah itu kalau ratchet sudah nggak bisa, bisanya hanya kunci ring biasa, karena sudah terlalu tebal. Kita coba Toho pun yang paling tipis juga nggak bisa masuk. Yang bisa adalah bagian kunci pasnya. Cuman kunci pas si Toho ini kan juga ada ratchetingnya ya, jadi agak susah juga untuk muter karena dia harus benar-benar masuk. Sedangkan kalau Tone ini karena dia kunci pas biasa, dikit-dikit pun kita masih bisa putar. Nah, itu masih bisa putar. Masih bisa kita paksa dikit-dikit lah ya, meskipun ya ada bahaya untuk dia slack ya. Untuk kunci pasnya dia seperti kunci pas biasa, tapi untuk kunci ringnya dia ratcheting yang punya reversible, punya penahan mur seperti halnya SATA, tapi dia mekanisme penahannya agak beda. Kalau SATA ngandalkan benar-benar ini ringnya ini benar-benar dari bagian dari hitam-hitamnya ini benar-benar sampai masuk. Sedangkan untuk Tone dia menggunakan friction ring yang bisa mekar, bisa mengecil, bisa nahan, bisa juga pass through seperti yang lain. Sama ya untuk yang lain pun, untuk akses yang kecil-kecil seperti ini ya, terlalu mepet gini tentu akan kesulitan. Karena tetap gimana-gimana dia tetap lebih lebar daripada ring biasa yang tanpa ratchet. Jadi memang kalau untuk urusan yang sempit-sempit seperti ini tentu lebih enak pakai kunci ring biasa, meskipun ya kita harus lepas pasang ya. Kalau ratchet keunggulannya kita bisa terus melakukan fungsi ratchetingnya. Nah, seperti itu kita bisa masuk seperti ini dan melakukan pemutaran ke dratnya. Ya, ini kena backtrack ya. Ya, kalau kena backtrack ya kita putar seperti biasa gini. Tapi karena dia punya fungsi ini, dia masih nahan, nggak bablas. Coba kalau kita lakukan untuk Toho ya. Nah, meskipun saya putar terus, saya juga harus berusaha untuk dia bertahan di sana. Nah, seperti ini ya. Kalau yang SATA
Sata itu karena pasti nggak akan lepas, jadi ya mudah. Untuk lakoni karena seperti toho dia agak susah, apalagi ini flexing ya, flag head ini kadang juga agak menjengkelkan juga waktu dia terlalu lembek. Untuk tone ini bisa tembus, bisa juga nahan, bahkan bisa benar-benar untuk megang. Kalau yang ini, yang Sata itu nggak bisa dipakai untuk megang. Ya, dia nggak bisa tembus, bisa nekan tapi nggak bisa megang. Sedangkan tone dia bisa nekan meskipun tidak sekuat ini, tapi juga bisa nahan. Ini di 20,2, 21,3, jadi sedikit lebih kecil yang tone. Beda 1 mili ya, lumayan. Ini lebih tebal lagi, 22,7. Dan yang paling tipis adalah toho, 20,1. Ya, selisih 0,2 saja dengan toho. Jadi tone ini cukup ramping, bahkan dibanding Sata, apalagi dibanding lakoni. Dan ada kalanya ininya masuk, tapi untuk pergeseran itu dipengaruhi oleh leher. Coba kita ukur untuk lehernya. Kira-kira di leher sini 13,8. Leher untuk Sata kira-kira di sini 14,4, jadi lebih ramping. Leher untuk toho 14,5. Leher untuk lakoni 18,7. Kemudian sampai di bagian gagang sini ya, untuk lakoni 15,7 dan di bagian gagangnya 10,3. Sedangkan tone di sini kelihatan ramping ya, 9,1, dan tengah-tengah ini hanya untuk pegangan saja 11,2. Untuk Sata bagian leher sini 9,3, di sini sama 9,3 lurus ya. Untuk toho juga sama 9,2. Oh, di sini malah 8,6. Jadi paling ramping si toho, disusul Sata, kemudian tone, dan yang paling tebal adalah lakoni. Kemudian untuk ketebalannya 3,7, 3,6. Nah, ini pipih sekali ya. 3,3 si Sata. Toho ini pun juga pipih, 3,5. Headnya, ketebalan headnya 7,3. Untuk Sata 7,8. Untuk tone 7,3, 7,7. Jadi cukup ramping, 7,3. Nah, ini tone ini rampingnya mirip-mirip seperti toho, hanya dengan gagang yang lebih lebarnya lebih lebar dan tebalnya juga lebih tebal, sehingga harusnya sih lebih kokoh ya. Bagian pasnya ini kita coba ukur 10,1. Jadi cukup presisi juga. Ketebalannya 20,8, 21,5, 20,3, 21,9. Ya, jadi dia cukup PP dan cukup presisi ya untuk kunci pasnya. Nah, yang Sata ini masih 10,2. Untuk lakoni ya 10,1 ya. 10,1 untuk lakoni. 10,2, kita coba. Ya, 10,2. Sata 10,2. Kalau toho ini agak susah yang ukurnya ya, karena dia punya ratcheting di sana, tapi tidak apa-apa, coba kita ukur aja. Ya, jadi agak susah ya, karena dia ada fungsi ratcheting di sana. Untuk tone tadi 10,0, 10,1 ya, ini anu saya ya, yang cuman single digit aja. Balan profil ini headnya 5,1. Profil head di sini 5,6, jadi ini lebih tebal untuk lakoni dibanding tone. Kemudian untuk Sata ini terkenal tebal nih, 5,8 ya. 5,6, 5,7. Jadi Sata ini benar-benar tebal. Kemudian toho ini harusnya sih agak pipih, 5,0. 5,1 ya, lebih tipis dibanding tone. Panjang 15 cm. Tone 52 gram, Sata 52 gram, toho 43 gram, lakoni pro 72 gram. Kita ukur untuk jumlah titnya yang sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 68, 69, 70, 71, ya sekitar 71, 72 ya, maksudnya 72 ya. Mungkin saya ada yang miskon tadi, tapi secara total sama seperti yang lain, 72 tit. Tone Sata sama ya, Sata juga di sini. Toho lakoni ya sekitar 90 derajat tone ya, sama ya, toho juga sama kurang lebih ya. Sata sekitar 80, lakoni sekitar 70. Jadi memang untuk sudutnya ini tone dan toho cukup serupa ya. Sata ini sedikit besar dan lakoni yang paling besar karena flex headnya ini besar.
Toho yang atas, yang bawah Tone. Kepalanya mirip ya, mirip, sedikit lebih besar untuk Tone. Jadi SATA ini sedikit enak untuk celah yang lebih sempit karena dia lebih ramping, juga gagangnya lebih ramping. Untuk SATA itu lebih tebal ya, kepalanya lebih besar. Nah itu ya, kepalanya sedikit lebih besar. Sedangkan untuk Lakoni ya itu lebih besar lagi. Oke, kita coba ukur untuk backlashnya ya, yang 40 derajat saja. Kita cari titik nolnya yang ini. Oke, nolnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ya, 13 setengah ya, 13 setengah untuk Tone, 13 setengah. Oke, nol di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 14 pas. Untuk Toho, nah pas di sini ya, pas di sini, nolnya pas di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, masih belum ya. Nah ini saya sudah geser 10 derajat tapi nggak ada pergerakan, itulah backlash ya, setengah juga, berarti 14 setengah, 13 setengah, 14, 14 setengah. Lakoni Pro flex head. Nol di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya, ini lihat ya, 23 dia sampai setengah pun masih belum gerak ya, karena kena di sini juga mempengaruhi. 23, 24. Jadi untuk memberikan satu kali putaran 360 derajat saya perlu mengswing 24 kali di space yang cuman 40 derajat. Jadi yang paling rendah backlashnya adalah Tone, kemudian disusul SATA, disusul Toho, dan yang terakhir Lakoni flex head. Oke, ini nol ya. Kita nanti mau geser untuk melihat backtracknya seperti ini, berarti butuh 700 gram untuk bisa klik ke ratchetnya, tapi bukan benar-benar 700 ya, karena sebenarnya di sini ada diameter yang menambah. Tapi yang kita lihat bukan angka absolutnya, tapi angka relatifnya, perbandingan antara 4 kunci ratchet ini. Pertama kita ke Tone, sudah 0. Klik 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 klik, klik di 115, 110-an ya. Kita coba lagi. Balik 0. Ya, 80, 115, 116. Kita coba lagi. Ya, 90, 85, 115, 110-an. SATA. Ya, balik 0. Ya, 60, 70, 80-an, 85. Jadi backtracknya lebih rendah SATA dibanding Tone. 50-an, 52, 57, 60-an. Ya, sekitar 60, hampir 70-an ya, 73. Jauh lebih oke backtracknya dibanding Tone ini yang sampai 110, 111-an Toho. Ya, 85-an, 70, 80-an, jadi lebih oke dari Tone tapi kalah dengan SATA ya. 70-an. Ya, kadang 90, kita coba tes lagi. Ya, 90-an ya, 80, 90-an. Berikutnya untuk Lakoni Pro flex head. Ya, di bawah 50 ya, paling ringan itu memang Lakoni untuk backtracknya. Ya, di bawah 50, paling sekitar 40-an. Ya, 50, 40, 50-an. Jadi paling oke untuk atau paling ringan backtracknya adalah Lakoni 40, 50-an. Berikutnya adalah apa tadi, SATA ya, sekitar 60, 70-an. Berikutnya Toho 80, 90-an. Dan untuk Tone ini yang terakhir, kadang 85 tapi seringnya di 100, 120-an. Kira-kira seperti itu untuk pengukuran backtracks. Oke, demikian sepintas review mengenai kunci Tone ratchet dengan nut holder reversible dan memiliki offset. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.